Teknologi. Pemerintah harus bisa meyakinkan investor global untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Indonesia sulit untuk bisa menjadi negara maju jika jumlah pengangguran masih terlalu banyak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng. Ini ada sebuah video yang bertajuk tentang 10 penyebab kenapa Indonesia gagal menjadi negara maju. 10 penyebab. Mungkin 10 ini sebagiannya saja teman-teman. Masih banyak kenapa Indonesia ini gagal menjadi negara maju. Tidak hanya 10 tapi ini dirangkum menjadi 10. Ketinggalan dengan negara Malaysia. Oke, seperti videonya jom kita play bersama. Let's go. 3. Ada beberapa penyebab Indonesia sulit untuk menjadi negara Sulit. maju. Sulit. Langsung saja, berikut 6 penyebab Indonesia sulit menjadi negara bukan maju. 10. 1. Pemerintah dan masyarakat kurang menghargai orang cerdas. Betul. Penyebab Indonesia sulit menjadi negara maju karena bangsa ini kurang menghargai orang-orang cerdas. Kurang menghargai. Seharusnya orang-orang cerdas difasilitasi negara untuk berkarya semaksimal mungkin. Betul. Orang-orang cerdas sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ilmu sains, teknologi dan melakukan banyak inovasi hebat. Betul. Jika orang cerdas tidak dihargai, mereka akan kabur ke luar negeri. Betul. Orang Indonesia Satu contoh seperti B.J. Habibie, dia tidak dihargai di Indonesia, akhirnya pergi ke Jerman buat pesawat terbang. Gila. yang pintar dan berprestasi cenderung lebih dihargai di luar negeri daripada di dalam negeri. Kalau begini terus, orang-orang pintar akan lari ke luar negeri. Ini akan membuat Indonesia semakin sulit untuk menjadi negara maju. Next, kedua. Penyebab kedua Indonesia sulit menjadi negara maju karena Indonesia tidak mampu menarik minat pengusaha atau investor dunia. Betul. Sayang sekali bahwa perusahaan raksasa Apple yang memproduksi smartphone canggih seperti iPhone, ternyata lebih memilih untuk mendirikan perusahaannya di Vietnam ketimbang Indonesia. Betul. Indonesia benar-benar kecolongan besar karena kalah bersaing dengan Vietnam. Jika Apple mendirikan perusahaannya di Indonesia, maka Indonesia akan untung besar, baik dalam hal finansial maupun teknologi. Sayangnya Apple tidak mau mendirikan perusahaan di Indonesia. Jika perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada tidak mau untuk berinvestasi atau mendirikan perusahaan di Indonesia, dampaknya Indonesia semakin sulit untuk maju. Memang perusahaan besar ini semuanya tidak ada di Indonesia loh. Ada di Vietnam, di Malaysia. Baru-baru ini Google itu merilis bahwa dia itu memilih negara Malaysia. Gila. Masalah utama bagi sebuah negara yang ingin maju adalah apakah mampu menciptakan iklim yang menarik bagi investasi global. Jika ekonomi bergerak maju, ini akan mendorong kemajuan dalam berbagai bidang lainnya. Dengan investasi yang masif, ekonomi akan bergerak dinamis, rakyat pun akan mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang. Lalu penerimaan pajak negara makin meningkat dan terjadi alih teknologi pada industri-industri yang ada. Seharusnya pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan investasi industri maju. Ketika investor global datang menanamkan modal untuk mendirikan industri, investasi semacam ini sangat bernilai bagi Indonesia karena akan menyerap tenaga kerja. Betul. Memberi pemasukan dalam bentuk pajak, memberi nilai lebih pada GDP nasional, dan juga akan terjadi transfer teknologi. Pemerintah harus bisa meyakinkan investor global untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Indonesia sulit untuk bisa menjadi negara maju jika jumlah pengangguran masih terlalu banyak. Kalau ini jangan ditanya, semakin tahun semakin banyak jumlah pengangguran. Bahkan Presiden Joko Widodo sebelum terpilih, dia itu salah satu janjinya adalah untuk meningkatkan angka lowongan pekerjaan, peluang pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Semakin meningkatnya pengangguran loh. Gila. Jadi apa negara ini? Sumpah. Penyebab ketiga Indonesia sulit menjadi negara maju yaitu karena masih banyak orang Indonesia yang mempunyai sifat crab mentality. Crab mentality atau disebut mentalitas kepiting adalah analogi untuk perilaku kepiting yang bila terjebak dalam ember,
tidak akan membiarkan kepiting lain lolos. Betul. Crab mentality bisa dikatakan sebagai perilaku egois dan iri terhadap keberhasilan orang lain. Wah, ini. Crab mentality juga didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang mencoba untuk menjatuhkan orang lain yang lebih berprestasi. Orang dengan crab mentality memiliki prinsip, bila saya gagal, orang lain juga harus gagal. Aduh, itu Bila nggak saya boleh. tidak dapat memilikinya, orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Dalam kehidupan mahasiswa, contoh crab mentality yang sering terjadi adalah ketika seorang mahasiswa mengajak temannya untuk bolos kuliah agar ia tidak bolos sendirian. Iya betul, betul, Contoh betul, betul. lainnya adalah ketika mahasiswa mencemooh temannya yang mendapatkan nilai lebih tinggi. Crab mentality menyebabkan seseorang tidak bisa menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi. Sama-sama gagal akhirnya. Masyarakat dengan crab mentality tidak akan bisa maju. Jika di Indonesia masih banyak orang dengan crab mentality, maka Indonesia semakin sulit untuk bisa menjadi negara maju. Bagaimana kita bisa maju jika waktu dan energi kita dihabiskan untuk saling menjatuhkan? Orang-orang sibuk saling menjatuhkan dan lupa Itu untuk yang tidak upgrade diri sendiri. Astaga. Astaga, astaga. Penyebab keempat Indonesia sulit menjadi negara maju karena regulasi pemerintah yang berubah-ubah dan tidak jelas, ditambah lagi masih banyak konflik di Indonesia. Betul teman-teman ya, semakin terkadang gantinya undang-undang, bahkan hukum di Indonesia ini dipermainkan oleh kerajaan Indonesia, artinya oleh pemerintahan Indonesia yang sedang berkuasa, Raja Jawa namanya, diotak-atik sehingga hukum di Indonesia hancur lebur, teman-teman. Nggak maju-maju ini kalau seperti itu. Tidak hanya konflik SARA, perselisihan antar ormas, dan demo rusuh, melainkan juga konflik kepentingan antar elit politik, pertengkaran antar elit politik, serta regulasi yang tidak jelas dan terkesan asal-asalan yang dibuat oleh otoritas elit politik. Jika begini, akibatnya investor global enggan berinvestasi di Indonesia. Sebuah negara yang sering rusuh dan regulasinya tidak jelas, pasti akan dijauhi oleh investor global. Betul. Ini dengan mudah diketahui dari kecilnya jumlah foreign direct investment yang mengalir masuk. Investor global juga tidak pernah tertarik pada negara dengan jumlah kemiskinan yang terlalu tinggi. Sebab negara-negara dengan jumlah kemiskinan tinggi biasanya rentan konflik, tidak stabil dan sering terjadi kerusuhan. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan. Manfaatnya akan memperkuat stabilitas nasional yang pada akhirnya mendatangkan kepercayaan investor global. Stabilitas nasional yang baik menandakan negara tersebut di bawah kepemimpinan politik yang pro pembangunan dalam jangka panjang. Ini akan membuat para pengusaha atau investor global berlomba-lomba untuk membangun banyak industri maju di Indonesia. Betul, biar seperti itu ya seharusnya. Penyebab kelima Indonesia tidak menjadi negara maju karena kualitas pendidikan yang buruk. Syarat negara maju yaitu jumlah pengangguran rendah, pendapatan per kapita tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Ini semua hanya bisa diperoleh jika Indonesia memiliki sistem pendidikan berkualitas. SDM yang berkualitas hanya bisa diperoleh dengan pendidikan berkualitas. Betul, pendidikannya kurang berkualitas sebenarnya di Indonesia. Pendidikan di Indonesia tuh hancur lebur, apalagi di daerah saya teman-teman ya. Yang penting guru dapat gaji, entah nasib anak didiknya kayak gimana terserah, itu ya di Indonesia gila. Dan kualitas pendidikan juga sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Rendahnya kualitas pendidikan ditandai dengan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan di Indonesia. Akibatnya para lulusan tidak dibutuhkan oleh perusahaan dan juga tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Dampaknya, angka pengangguran Indonesia menjadi tinggi, di mana tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan langka karena kurangnya industri dalam negeri yang tercipta dan rendahnya skill tenaga kerja. Betul sekali. Banyaknya jumlah pengangguran mengakibatkan kemiskinan dan rendahnya penghasilan rata-rata penduduk. Kalau sudah begini, sulit bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Dengan begitu, jika ingin Indonesia maju, maka yang perlu ditingkatkan adalah bagian hulu, yaitu pendidikan.
yang harus Meningkatkan diperhatikan kualitas dari pendidikan. pendidikan akan berdampak positif pada keterampilan individu, Betul, yang sangat nantinya juga berdampak positif pada perkembangan sains dan teknologi di negeri ini. betul. Percuma sumber daya alam melimpah jika penduduknya tak mampu mengelola, mengolah, dan memaksimalkannya. Negara tetangga seperti Singapura bisa maju karena sumber daya manusia yang tinggi. Padahal Singapura adalah negara kecil dan tidak ada sumber daya alam. Tidak ada sumber daya alam. Gila loh, Indonesia ketinggalan Penyebab loh. keenam Indonesia tidak menjadi negara maju karena orang-orang Indonesia masih memelihara mentalitas, budaya, atau kebiasaan buruk. Perilaku korupsi dan suap sudah umum terjadi di Indonesia. Sudah umum itu hal biasa. Budaya suap sudah mendarah daging, bahkan terjadi di tempat pendidikan seperti sekolah. Korupsi dan suap terjadi di mana-mana, dari atas hingga bawah, dari pejabat tinggi hingga level kelurahan, RT, RW dan masyarakat umum. Seakan-akan korupsi dan suap adalah hal yang normal di Indonesia. Jika ingin Indonesia maju, buang jauh-jauh budaya korupsi dan suap. Betul. Masalah lainnya yaitu Suap ini dan korupsi sangat-sangat merajalela di Indonesia. Bahkan pungli saja, teman. Berawal dari pungli. Bahkan di tingkat kepala desa, di perangkat desa aja itu korupsinya luar biasa. Anggaran desa itu tidak pernah sampai, jarang yang mau sampai ke desanya tersebut, teman. Bahkan jalan raya, jalan yang di kampung-kampung itu yang sudah rusak itu jarang diaspal lagi, teman-teman ya. Kemana larinya dana desa itu? Saya gak paham. Hal itu yang masih belum bisa dilupakan, atau di kebiasaan itu belum bisa dihentikan oleh rakyat Indonesia. Makanya itu salah satu penyebabnya kenapa Indonesia gagal menjadi negara maju. itu mentalitas yang buruk. Contohnya banyak orang Indonesia yang punya karakter maunya serba instan, tidak sabaran, membenci proses, dan tidak mau berjuang. Ketika ada masalah, langsung cepat menyerah, dan bahkan hobi mencari kambing hitam. Sebuah bangsa yang isinya orang-orang malas, maunya serba instan dan tidak mau berjuang, maka sulit untuk bisa maju. Ditambah lagi malas berpikir, malas mencari ide, serta malas berinovasi dan berkarya. Penyebab Indonesia tidak menjadi negara maju yaitu kualitas pendidikan yang buruk. Pemerintah kurang profesional dalam membuat regulasi, pemerintah tidak mampu menarik minat investor global. Penegakan hukum yang lemah, pembangunan tidak terencana dengan baik, pembangunan tidak merata, mayoritas masyarakat berpendidikan rendah, dan terlalu mengandalkan sumber daya alam untuk menopang perekonomian. Demikian saja video ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman semuanya, itulah 6 penyebab kenapa Indonesia itu gagal menjadi negara maju. Ekonomi yang tidak stabil, bahkan pengangguran yang sangat meningkat sekali, pendidikan yang kurang baik teman-teman, dan juga korupsi yang luar biasa di Indonesia ini. Bingung saya dengan korupsi ini, sumpah. Tidak ada yang berani untuk membuat undang-undang bahwa korupsi itu dimiskinkan. Hanya Bapak Anies Baswedan teman-teman ya, sebagai calon presiden yang gagal kemarin itu. Padahal kalau di korupsi itu dimiskinkan, rata-rata semua harta kekayaannya habis lebur. Dan itu yang ditakuti oleh korupsi di Indonesia. Dan mereka tidak mau menjadi Anies menjadi presiden terpilih. Dengan cara hitam lah mereka memenangkan satu pihak. Teman-teman ya. Oke, setelah video hari ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu juga, penuh informasi bahwa itulah 6 penyebab kenapa Indonesia menjadi negara yang gagal maju. Negara maju gagal menjadi negara maju. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.